Kalau sudah anggaran penagihan piutang, kita lanjut ke anggaran penerimaan kas. Berisi informasi tentang jenis-jenis atau sumber penerimaan kas yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode mendatang. Nah, informasinya apa saja jenis penerimaan kasnya? Yang pertama pasti dari penjualan tunai. Pasti dari penjualan tunai ya. Dari penjualan perusahaan, baik itu tunai maupun kredit. Yang pertama dulu dari penjualan tunai. Di atas tadi kita sudah hitung nih penjualan tunai perusahaan. Nah, ini kita copy saja. Mana tadi? Nah, ini dia. Penjualan tunai Januari sampai dengan triwulan keempat. Kemudian selain penjualan tunai diperoleh juga dari penagihan piutang. Nah, penagihan piutang yang tadi nih bulan Januari sampai dengan triwulan keempat, copy paste saja tanpa sisa ya, tanpa nilai sisa. Jadi sampai dengan triwulan keempat saja, copy, kemudian kita paste value. Nah, sudah. Kemudian ada informasi lain, pendapatan lain-lain. Ada di sini nih, di sini nomor 7. Pendapatan lain-lain. Di informasi selanjutnya ya, ini pendapatan lain-lain pada bulan Januari sebesar 6 juta. Nah, Januari 6 juta. Kemudian bulan Februari nggak ada, Maret 4 juta. Maret 4 juta. Kemudian Agustus dan September, berarti itu ada di triwulan ketiga, 14 juta. Triwulan ketiga 14 juta. Dan bulan triwulan keempat 18 juta. Nah, sehingga totalnya kita pastikan lagi apakah ada nilai pendapatan penerimaan kas. Ini sudah. Ini pengeluaran kas. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan saja. Sum. Salah. Sorry. Tinggal kita tarik saja. Sum. Nah, ini adalah anggaran penerimaan kas. Paham ya? Gampang toh? Oke, kalau sudah membuat anggaran penerimaan kas, kita lanjutkan ke anggaran pengeluaran kas. Nah, anggaran pengeluaran kas itu ya berarti dari informasi pengeluaran kas. Terdiri dari apa saja? Di sini ada 6 informasinya. Yang pertama dari pemberian bonus. Pemberian bonus kepada karyawan pada triwulan kedua 15 juta. Bonus karyawan triwulan kedua 15 juta. Triwulan kedua 15 juta. Ini saya sudah tuliskan semua ya di sini jenis-jenis pengeluaran kasnya. Kemudian informasi selanjutnya bulan Desember. Desember berarti triwulan keempat 26 juta. 26 juta. Oke. Kemudian pengeluaran yang kedua pembayaran hutang. Periode tahun lalu pada bulan Februari 5 juta. Februari 5 juta. Kemudian triwulan 2 dan 4 masing-masing 200 juta. TW2 200 juta. Dan triwulan 4 200 juta. Kurang 0. 200 juta. Nah, oke. Yang ketiga adalah pembelian bahan baku. Di sini diperhitungkan 40% dari total penjualan untuk masing-masing bulan atau triwulan.
40% dari total penjualan. 0,4 dikali total penjualan. Tadi kita sudah ada di sini total penjualan di sini 100 juta. Bulan Februari 0,4 dikali yang tadi ya, nilai yang tadi penjualannya bulan Februari 124.800. Bulan Maret juga sama 0,4 kali penjualannya 149. Kemudian TW2 0,4 kali TW2 400. TW3 0,4 kali TW3 350 dan TW4 0,4 kali 375.200. Oke, kemudian sumber pengeluaran kas selanjutnya yaitu upah dan gaji. Pembayaran upah dan gaji pada bulan Januari 19.500. Januari 19.500. Kemudian Februari dan Maret masing-masing 15 juta. Februari dan Maret 15 juta. Nih. Oke, kemudian triwulan 2 48.750. 48.750 dan triwulan ketiga 45.050. Triwulan keempat 46.100. Oke. Lanjut yang ke selanjutnya yaitu pengeluaran lain-lain. Januari, Februari, Maret masing-masing 6750. Januari, Februari, Maret 6750. Tarik saja. Triwulan 2, 3 dan 4 22.500. 22.500. Oke, sudah. Kemudian pengeluaran yang terakhir adalah pembelian mesin. Februari 150 juta. Oke. Nah, sehingga kalau kita jumlah, ini adalah jumlah dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sum saja, tinggal sum. Kalau sudah, nah, kita lanjutkan ke anggaran kas sementara. Saya hapus dulu ya. Caranya bagaimana? Kita masukkan dulu saldo kas awal. Tadi informasi saldo kas awal sebesar 19.500. Awal tahun berarti bulan Januari 19.500. Oke, kemudian saldo kas awal ini kita tambahkan dengan penerimaan kas. Nah, penerimaan kas berarti di anggaran penerimaan kas. Nah, jumlah ini kita copy saja. Kemudian kita paste. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai dari pengeluaran kas di anggaran pengeluaran kas. Nah, ini ya, copy saja. Kemudian di paste. Nah, baru kita masukkan per selnya. Saldo awal ditambah penerimaan kas sama dengan kas tersedia. Dijumlah. Kemudian saldo kas akhir adalah kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Saldo kas akhir bulan Januari akan menjadi saldo kas awal bulan Februari. 46.770. Oke, caranya sama, kas tersedia dijumlah, kemudian saldo kas akhir dikurangi. Sama, Nah, saldo kas akhir bulan Februari menjadi saldo kas awal bulan Maret. Nah, kita tarik. Oke. Ini tarik.
tarik. Kemudian ini tarik, tarik. Sorry, kita tarik. Oke, kita perhatikan di sini saldo kas akhir bulan Februari dan triwulan 2 negatif. Negatif, nggak boleh Bu, anggaran kas perusahaan kan pasti maunya kasnya positif atau paling tidak nilainya 0 gitu ya. Nggak mungkin kan mau nilai kasnya negatif gitu, sehingga ada alternatif, harus ada alternatif penyelesaian untuk saldo kas yang defisit. Nih, informasi pertanyaan yang anggaran kas final tahun 2021 dengan kebijakan apabila terjadi defisit, maka pada awal Februari perusahaan akan melakukan pinjaman kepada bank sebesar 65 juta. Tadi kan mulai defisitnya di bulan Februari. Defisitnya 64 juta sekian gitu ya. Nah, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut perusahaan meminjam dana kepada bank sebesar 65 juta. Bunganya 18% per tahun. Berarti kalau kita pengembalian hutangnya dilakukan pada awal bulan Juli triwulan ketiga. Tapi bunganya dibayarkan setiap awal bulan berikutnya selama periode pinjaman. Untuk itu buatkan schedule pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Oke, kita buatkan dulu schedule pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Nah, pinjamnya 65 juta di bulan Februari, bunganya 18%. Nih, saya hapus dulu sebentar biar tidak bingung. Bunganya 18% ya. Itu per tahun. 18% per tahun. Berarti kalau dibayarkan bulanan 18% dibagi 12 dong. Nah, oke. Bunganya per bulan 1,5%. Oke. Dilakukan pengembalian hutang dilakukan pada awal bulan Juli triwulan ketiga. Pembayaran pinjamannya bayarnya triwulan ketiga, berarti bayarnya 65 juta ya, dilunasi di triwulan ketiga. Kemudian bayar bunganya dibayarkan setiap awal bulan berikutnya. Pinjamnya bulan Februari, berarti bayarnya bulan Maret. Nah, 1,5% dikali pinjamannya 65 juta. Jadi setiap bulan membayar bunganya 975 juta. Ctrl C, April bayarnya sama, Mei juga sama, Juni juga sama. Bulan Juli dibayar, selain bayar pokok juga harus bayar bunga. Nah, udah triwulan keempat nggak usah bayar bunga karena kan sudah dibayar, dilunasi. Oke, sudah selesai. Ini adalah schedule pembayaran bunga. Jadi pembayarannya ini. Schedule pembayarannya bulan Maret sampai dengan triwulan ketiga. Pembayaran bunganya sekian. Oke, kalau sudah dapat informasi ini, kita susun anggaran kas finalnya. Caranya gimana, Bu? Nah, caranya caranya sama. Saldo kas awal, kemudian penerimaan, kemudian pengeluaran kas. Penerimaan kasnya bertambah ya. Ini sebentar saya hapus dulu biar tidak bingung. Nah, penerimaan kasnya bertambah. Selain yang tadi yang atas, juga ada peminjaman dana bank. Nah, pengeluarannya juga bertambah. Bertambahnya apa? Karena ada pembayaran bunga dan juga ada pembayaran pinjaman. Pembayaran
pinjaman. Oke. Caranya kita masukkan persis. Yang pertama saldo awal. Tadi saldo awal kasnya 19.500.000. Oke. Kemudian penerimaan kasnya kita copy paste saja dari penerimaan kas ini yang awal. Oke, kita kopas di sini penerimaan kasnya. Oke, ini ya. Kemudian pinjam dana di bank. Tadi pinjam dananya bulan Februari. Masukkan di bulan Februari ada pemasukan 65 juta. Nah, kemudian pengeluaran kasnya kita copy paste dari sini dulu, pengeluaran kas. Yang tadi jumlahnya copy paste saja. Ke bawah pengeluaran kas. Oke, kemudian ada pembayaran bunga atau tadi pembayaran bunganya mulai bulan Maret. Maret 975. Kemudian triwulan kedua berarti April, Mei, Juni. Atau April, Mei, Juni. 975 dikali 3. 975 3 kali. Kemudian triwulan ketiga bayar bunga juga, dilunasi bulan Juli sebesar 975. Dan bayar pinjamannya 65 juta di bulan Juli atau triwulan ketiga. Oke, kalau sudah kita hitung. Kas yang tersedia, saldo kas awal ditambah penerimaan kas ditambah peminjaman dana bank nggak ada ya. Oke, di pengeluaran kasnya, kas tersedianya 113 dikurangi ini berarti ini dikurangi ini dikurangi ini dan ini ya. Kalau sudah, nah ini saldo akhir bulan Januari berarti menjadi saldo awal bulan Februari. Dah, kita tarik kas tersedia. Nah, bulan Februari kan tadi minus tuh, jadinya sudah positif karena ada penambahan peminjaman dana bank 65 juta. Oke, bulan Maret ini sama dengan ini. Kemudian kas tersedianya sudah positif juga. Triwulan kedua. Oke. Kemudian kas tersedia positif, sudah. Kemudian triwulan ketiga, kas tersedia triwulan Oke, triwulan ketiga saldo akhirnya 18, saldo awalnya 18.833 ditambah penerimaannya 364 berarti totalnya sekian, dikurangi pengeluaran 207 kurang ini berarti sekian, sudah positif. Kemudian TW4 sama ini ditambah ini, kas tersedianya 500 juta dikurangi ini sama dengan ini. Oke, sudah selesai. Ini adalah anggaran kas final perusahaan Perbanas Jaya. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.